Yang terbanyak ini guru kelas. Guru kelas terbanyak ini adalah untuk usul formasi 1900-an. Yang mendaftar ini ternyata cuman 1500 ya. Nah, rasio perbandingan jumlah antara formasi dan juga jumlah pendaftar menjadi salah satu penentu apakah Pemda kita nanti menyelenggarakan seleksi kompetensi tambahan ataukah tidak. Kemudian kalau misalkan di Pemda kita menyelenggarakan seleksi kompetensi tambahan, maka akan memiliki bobot setidaknya terdapat 30% ya dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan, dan nanti akan menggunakan aplikasi penilaian seleksi tambahan yang menilai itu adalah dari Dinas Pendidikan dan juga dari BKPSDM. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bahwasanya telah rilis sebagai contoh yaitu pengumuman dari Pemda tentang pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan, apakah menyelenggarakan ataukah tidak. Kalau misalkan menyelenggarakan, nanti teknisnya kira-kira bagaimana. Tentunya di sini juga kita akan berbagi update informasi yaitu kriteria guru honorer yang wajib ikut seleksi tambahan itu seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita buka kembali yaitu mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, maka di sini P1 ini langsung menunggu pengumuman seleksi tanpa ikut tes apapun. Kemudian untuk selain P1, setelah kita mengikuti seleksi CAT BKN, maka di sini kita ikut seleksi kompetensi tambahan. Dan seleksi kompetensi tambahan itu yang menyelenggarakan adalah pemerintah daerah. Tentunya untuk seleksi kompetensi tambahan ini merupakan sebuah kegiatan yang dapat dikatakan sebagai kegiatan yang opsional ya. Artinya Pemda ini boleh mengadakan, boleh juga tidak mengadakan seleksi kompetensi tambahan. Dan kalau misalkan di Pemda ini menyelenggarakan seleksi kompetensi tambahan, maka di sini sudah disediakan jadwalnya, yang mana untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ini adalah dilaksanakan dalam rentang waktu mulai dari tanggal 13 November sampai dengan tanggal 4 Desember tahun 2023, teman-teman. Ini kemudian ini adalah nanti untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tambahannya. Jadi di sini tambahannya yaitu sampai dengan nanti ketika pengumuman kelulusan ya teman. Ini jadi kalau misalkan Pemda kita itu menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan ini dilaksanakan tanggal 13 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2023. Mungkin teman-teman bertanya-tanya yaitu kira-kira Pemda saya itu menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan ataukah tidak. Kalau misalkan iya, itu nanti yang menjadi peserta siapa saja. Apakah semua itu akan menjadi peserta seleksi kompetensi tambahan? Nah, di sini kita dapatkan informasi dari dua Pemda, yaitu untuk yang pertama ini adalah dari BKD Provinsi Sulawesi Utara, teman-teman. Yang mana di sini sampaikan untuk seleksi kompetensi tambahan atau SKTT bagi guru yang berlaku, untuk semua pelamar ya. Untuk pelamar umum hanya berlaku bagi peserta yang nilai sosial, kultural, manajerial dan wawancara ini memenuhi passing grade ya. SKTT melalui platform yang sudah disiapkan oleh Kemdikbudristek. Kemudian untuk unsur penilai itulah dari BKD dan juga dari Dikbud, teman-teman. Jadi dari BKD Provinsi Sultra ini disampaikan bahwa seleksi kompetensi tambahan itu adalah diperuntukkan untuk guru semua pelamar. Ini adalah khususnya untuk teman-teman pelamar umum yang sudah mendapatkan nilai passing grade ya teman. Kemudian untuk penilaiannya itu adalah dari Kemdikbud. Ini menggunakan aplikasi dari Kemdikbudristek. Unsur penilainya itu dari BKD dan juga dari Dikbud. Dikbud itu siapa? Yaitu dari Dinas Pendidikan masing-masing ya. Kemudian di sini informasi kedua dari Pemda yaitu kita dapatkan dari Kabupaten Cirebon, teman-teman. Kalau misalkan di Kabupaten Cirebon ini disampaikan bahwasanya di sini Kabupaten Cirebon tidak mengusulkan seleksi kompetensi tambahan. Mengapa di sini tidak mengadakan seleksi kompetensi tambahan? Tentunya dikarenakan untuk seleksi kompetensi tambahan itu merupakan sebuah kegiatan yang opsional. Artinya Pemda itu boleh mengadakan, boleh juga tidak ya. Terlihat juga kalau misalkan kita lihat pada mekanismenya yang nanti akan kita buka ya setelah ini. Mekanismenya itu adalah untuk seleksi kompetensi tambahan itu diambil 3 kali jumlah formasi, teman-teman. Ini adalah kalau misalkan dulunya
dipaparkan oleh Kemdikbudristek itu adalah yang 3 kali jumlah kebutuhan itu adalah wawancara, maka di sini diganti dengan seleksi kompetensi tambahan, dikarenakan wawancara itu sekarang ternyata masih di-include-kan dengan CAT BKN ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah untuk usulan formasi P3K Guru 2023 Kabupaten Cirebon, itu adanya adalah seperti ini. Yang mana untuk usul formasi guru agama budaya ini ada 4. Ternyata data pelamar ini sama sekali nggak ada yang lamar nih untuk yang guru agama Buddha. Kemudian guru agama Hindu ini nggak ada kelamar, ini adalah formasi 1. Kemudian guru agama Islam ini 461, ini P1 ini adalah dialokasikan 3, 265 ini adalah non P1, totalnya 269. Sedangkan untuk yang mendaftar itu P1 nya ada 3, P2 ini ada 5 orang, dan P3 ini yang mendaftar 345. Kemudian untuk total pendaftar ini adalah 353 ya. Nah, 353. Dari 461 ini yang mendaftar 353. Kemudian di sini untuk guru agama Katolik ya, 17 nggak ada yang daftar. Kemudian guru agama Kristen 95 nggak ada yang daftar. Kemudian guru bahasa Indonesia 124 formasi, ini adalah pendaftar semuanya non P1 ya. Terdiri dari P2 ini ada 6, kemudian P3 ada 69, total 75. Tentunya adalah sebuah kondisi yang aman untuk nanti bisa mendapatkan penempatan. Dan di Cirebon itu nggak buka pendaftaran untuk pelamar umum ya. Ini hanya P1, P2 dan juga P3. Kemudian untuk guru BK 254 ini adalah yang mendaftar hanya P3. Ini adalah 29 saja ya yang daftar. Kemudian guru IPA pun juga demikian, cukup sedikit peminatnya. Yang terbanyak ini guru kelas. Guru kelas terbanyak ini adalah untuk usul formasi 1900-an. Yang mendaftar ini ternyata cuman 1500 ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat keseluruhan dari pendaftar dengan formasi yang dibuka, ini adalah ternyata rata-rata lebih banyak formasinya. Ini salah satu indikasi bahwa daerah ini memang benar kalau misalkan tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi tambahan. Mengapa demikian? Coba sekarang kita buka juknisnya ya. Oke, sekarang kita sudah membuka, yaitu Kemendikbudristek nomor sekian tentang pedoman seleksi kompetensi tambahan bagi P3K jabatan fungsional guru tahun 2023. Jadi kalau misalkan kita lihat pada diktum pertama, yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan, itu adalah dalam rangka untuk optimalisasi ya, yaitu sebuah seleksi, sistem seleksi tanpa di luar dari CAT BKN teman-teman. Kemudian jika pemerintah daerah menyelenggarakannya, maka nanti harus memberitahukan secara tertulis kepada Kemdikbudristek dan juga BKN ya. Kemudian kalau misalkan kita melihat pada diktum ketiganya, pelamar untuk seleksi kompetensi teknis tambahan itu dimaksudkan pada diktum 1 itu adalah untuk teman-teman ex-THK 2, guru honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun, kemudian untuk teman-teman pelamar umum. Jadi P1 tidak mengikuti. Nah, selain P1 inilah yang mengikuti seleksi kompetensi tambahan. Dan dari pengumuman Pemda Sulawesi tadi ini juga benar teman, yaitu di bagian diktum keempat ini disampaikan bahwa pelamar yang bisa ikut seleksi kompetensi tambahan itu adalah jika mereka telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif ya, seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, juga nilai ambang batas seleksi wawancara. Kalau misalkan Pemda kita mengadakan seleksi kompetensi tambahan, kalau misalkan kita nggak lulus passing grade ya, di sini kita nggak bisa ikut untuk seleksi ini. Kemudian kalau misalkan diadakan seleksi kompetensi tambahan, nanti bobotnya itu adalah 30%, sementara untuk yang CAT BKN itu 70%. Kalau Pemda kita nggak mengadakan seleksi kompetensi tambahan, maka 100% pembobotan itu diambilkan dari hasil CAT BKN. Dan kalau misalkan diadakan seleksi kompetensi tambahan, itu adalah di sini berupa pengamatan perilaku profesional guru ya. Kemudian untuk materi pokoknya itu adalah seperti yang tertera di sini, mulai dari kepatangan moral dan spiritual hingga kerjasama dan juga kolaborasi. Dan memang di sini disampaikan untuk ketentuan pelaksanaan. Jadi instansi daerah ini dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaan dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan ataukah tidak ya. Kalau misalkan nggak menyelenggarakan, maka 100% nilai diambilkan dari seleksi menggunakan CAT BKN teman-teman.
Selengkapnya terkait tentang pengupasan juknis seleksi kompetensi tambahan ini sudah kita sajikan pada kartu video ini ya. Nah kemudian teman-teman silahkan pantau di website instansi masing-masing apakah di daerahnya itu mengadakan seleksi kompetensi tambahan ataukah tidak. Kalau misalkan iya, maka teman-teman harus segera bersiap ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.